Warga bersama TNI Polri beramai-ramai melakukan pertolongan dan evakuasi korban terseret ombak yang ditemukan di pinggir pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur hari ini. Korban coba dilakukan pertolongan pertama dengan mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Sayang sudah tidak tertolong. Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas terdekat. Kejadian ini bermula saat satu keluarga berjumlah 7 orang mandi di pantai Tanjung Menangis. Tiba-tiba ombak menyeret satu orang, keenam lainnya mencoba menolong, akhirnya ikut terseret. Sejauh ini dikabarkan 3 orang berhasil diselamatkan, 3 orang lainnya masih hilang dan 1 ditemukan meninggal dunia. Dia jalan-jalan ngeliat orang mandi, terus kejadiannya itu terus saya dipanggil sama Pak Guru. Pas dia manggil saya itu, saya ganti celana, buka baju, ambil ban, terus saya lari ke sana. Saya lihat 4 orang cuma sudah hanyut. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lain. Mereka melakukan pencarian dengan menyelam dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Ada tim penyelam, ada sekitar 4 orang. Berapa orang tim penyelam? Sekitar 4 orang dari SAR. Titik-titik pencariannya sejauh ini? Kita masih di sekitar Semenanjung Menangis ini aja, ke tempat TKP tenggelamnya. Tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris S di Desa Trayu, Boyolali, Jawa Tengah pagi tadi. Dalam penggeledahan, petugas temukan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, panci, dan juga ember. Setelah melakukan olah TKP di rumah, tim Densus penggeledahan berlanjut ke tempat sampah yang jaraknya 300 meter dari rumah S. Di tempat sampah petugas menemukan sepatu dan plat nomor kendaraan. Tentu alat bukti itu ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana terorisme itu. Ya, sekali lagi dugaan tindak pidana terorisme ini ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya S ditangkap Densus 88 anti teror pada hari Jumat 28 Juli 2023. Selain S, tim Densus 88 juga telah menangkap 1 orang yang diduga teroris di daerah Sukoharjo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. S atau SU ya, adalah ketua kelompok ya, atau merupakan amir kelompok kecil ya, di wilayah Solo dan sekitarnya yang bertujuan untuk melakukan amalia. S ini merupakan anggota yang sudah cukup lama masuk bergabung dengan kelompok teror JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, itu tahun 2008 sampai dengan 2014. Kemudian bergeser menjadi pendukung ataupun simpatisan dari ISIS sejak 2014 sampai dengan sekarang. Ya, dia merekrut orang yang diduga terlibat suap akan ditindak tegas melalui mekanisme peradilan militer. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada satupun prajurit TNI yang mendapat kekebalan hukum atau impunitas saat diproses di peradilan militer. Setiap prajurit pelanggar hukum akan diproses secara tegas, adil, dan transparan. Termasuk kasus dugaan suap yang menjerat 2 pejabat Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto. Keduanya sudah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Puspom TNI. Panglima juga akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi atau lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, pihaknya juga terbuka pada rencana revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Penyidikan ya, sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan.
yaitu karena ankumnya kalau Pati kan Panglima TNI, sehingga sudah tandani dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK evaluasi. Ya tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militernya ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau dirubah dan sebagainya, kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita akan melaksanakan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Ya kita laksanakan. Sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah. Kalau nggak percaya, yuk ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu. Untuk berdiskusi, ya berkoordinasi, bersilaturahmi. Kami sekarang ini sudah terbuka. Pusat Polisi Militer TNI menetapkan 2 pejabat Basarnas sebagai tersangka suap. Keduanya adalah Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Arif Budi Cahyanto. Henry dan Arif lalu ditahan di tahanan militer Puspom Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penyidikan kasus suap di Basarnas terus berlanjut melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan dan kita bangun sampai masa depan. Dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto diringkus dalam operasi tangkap tangan KPK akhir Juli lalu. Kemudian KPK menetapkan Marsdia Henry dan Letkol Arif bersama 3 orang pihak swasta sebagai tersangka suap. Namun penetapan tersangka 2 pejabat Basarnas mengundang keberatan pihak TNI. Lantaran menurut perundang-undangan yang berlaku, penanganan kasus yang menjerat prajurit TNI aktif harus melalui mekanisme peradilan militer. KPK lalu memohon maaf kepada TNI dan mengaku hilaf. Buntut kasus ini, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi antar lembaga. Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Panji tidak tinggal diam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini langsung bersiap untuk melawan. Rencananya Panji akan mengajukan pra-peradilan. Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum kita akan lakukan. Ya kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77.
Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Rabu 2 Agustus 2023. Panji juga telah ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Panji sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak 2 kali. Pada panggilan pertama, Panji hadir dan diperiksa sebagai saksi. Namun Panji mangkir pada panggilan kedua dengan alasan sakit. Panji pun menunjukkan tangannya yang sakit saat melihat pengamanan di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain kasus penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang melalui ratusan rekening miliknya yang telah dibekukan oleh PPATK. Tim Liputan iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dari berbagai pihak. Akibat ucapannya dalam orasi, Rocky dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh tim Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan serta relawan Indonesia Bersatu. Meski meminta maaf, Rocky Gerung mengaku tidak akan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi kehilangan kekuasaannya. Sebelumnya, video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Akibat kritik kerasnya dengan kata-kata yang dinilai kasar ketika berpidato, sejumlah kelompok relawan dan tim hukum PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Kecurigaan berlebihan mengantarkan para petugas keamanan Ancol berhadapan dengan hukum.
5 orang petugas keamanan Ancol dinyatakan tersangka setelah menganiaya pengunjung lokasi wisata Ancol hingga tewas. Dari 5 tersangka, baru 4 orang tertangkap, 1 lainnya buron. Para tersangka ditahan dengan barang bukti mobil dan motor. Para pelaku diduga menganiaya korban dengan bambu, kabel, kaki kursi plastik, hingga korek api. Pelaku terancam 12 tahun penjara dan dipecat dari pekerjaannya. Sudah kami amankan sementara 1 orang DPO. Untuk tersangka 1 dan tersangka 2 bersamaan, tetapi di malam yang sama juga tersangka 3 dan 4 kita amankan. Semuanya diamankan dari dalam Ancol atau tempat yang berbeda? Dari dalam areal. Sekretaris DPW DKI Jakarta Partai Perindo, Ramdan Alamsyah, meminta Ancol dan founder Outsourcing Security bertanggung jawab karena korban meninggalkan istri dan 3 anak. Selain itu, pihaknya akan melaporkan peristiwa ini ke Komnas HAM karena para pelaku menuding dan menyiksa korban tanpa bukti sehingga dinilai melanggar hak asasi manusia. Juga menuntut pihak Ancol bertanggung jawab secara seluruhnya, tidak hanya dengan ucapan sangat menyesal, kemudian sudah melakukan pemecatan terhadap 4 oknum satpam yang memang dipekerjakan secara kontrak. Akan tetapi pertanggungjawaban moral dan etika, karena ini sudah sangat keji, sudah kekejian kemanusiaan, tidak menghargai sama sekali nilai-nilai kemanusiaan, dicambuk pakai kabel, kemudian juga dipukul, disiram air cabai. Terus yang lebih parah lagi adalah bakaran kursi yang plastik itu di TTC. Ini sesuatu yang sangat keji, tidak berkemanusiaan. Dari vendornya sih emang udah 2 kali datang ke sini, cuman dari pihak Ancol udah datang ke sini ngasih uang muka, tapi saya. Sebelumnya, Hasanuddin, 44 tahun, tewas saat berwisata di Ancol, Jakarta Utara. Korban dituduh petugas keamanan mencuri hingga dianiaya para pelaku hingga jasad korban penuh lebam dan luka bakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Zaharman, 58 tahun, seorang guru olahraga di SMA Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena luka parah di mata kanannya. Korban mengalami luka serius setelah dianiaya salah satu orang tua murid dengan cara diketapel oleh pelaku. Tindak penganiayaan tersebut dipicu saat korban memergoki anak pelaku sedang merokok di lingkungan sekolah. Pelaku datang ke sekolah mencari korban dengan membawa senjata tajam dan ketapel. Saat itulah terjadi tindakan penganiayaan terhadap korban. Kapolres Rejang Lebong AKBP Juda Trisno Tampu Bolon membenarkan kejadian tersebut. Namun pelaku atas nama Arpan Jaya warga desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang telah kabur pasca kejadian. Dalam hal ini siswa SMA ditegur oleh seorang guru karena ditegur karena merokok. Nah, setelah itu guru ini anak ini mengadu kepada orang tuanya. Setelah anak mengadu kepada orang tuanya, setelah itu orang tuanya datang ke sekolah sehingga melakukan penganiayaan terhadap guru ini. Bentuk penganiayaannya ialah dengan menggunakan ketapel yang mana kena matanya. Polres Rejang Lebong melalui Satreskrim dan Polsek Padang Ulak Tanding telah melakukan mediasi dan meminta pihak keluarga untuk memberitahukan keberadaan pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu sore tadi, penggeledahan dilakukan pasca ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Puluhan mobil petugas kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar langsung memasuki Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Jumat sore untuk menggeledah pondok pesantren. Penggeledahan tersebut dilakukan guna mencari alat bukti pasca ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka dan akan dimulai penyidikan perihal aliran dana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ratusan personel bersenjata lengkap dari Satbrimob Polda Jawa Barat berjaga di gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian terkait penggeledahan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka menyisakan tanda tanya akan nasib Pondok Pesantren Al Zaitun. Aktivitas di Pondok Pesantren Al Zaitun nampak sepi. Para santri dan petugas pondok pesantren resah tentang nasib mereka usai pimpinannya menjadi tersangka. Pertemuan pun digelar untuk membahas nasib santri di pondok pesantren tersebut. Nantinya pemerintah akan mendampingi proses belajar mengajar di pondok pesantren itu. Kita ikuti saja bahwa Bareskrim sudah menetapkan. Nah, tapi walaupun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, pesantrennya Al Zaitunnya tetap berjalan dan harus difasilitasi oleh pemerintah dan dibimbing, ya, diarahkan supaya tidak ada hal-hal yang nanti bisa pikiran-pikiran yang dianggap tidak benar atau menyimpang itu tidak berpengaruh pada santri. Selain itu, PBNU juga menyatakan siap menampung seluruh santri jika nanti pondok pesantren Al Zaitun ditutup. Yang penting sekarang kan hukumnya dulu gimana gitu. Kalau hukumnya sudah selesai, konsekuensinya kita bicarakan. Nah, saya kira sekarang juga sudah mulai ada antisipasi lah ya oleh pihak-pihak yang terkait, apakah itu dari pemerintah maupun dari yang lainnya gitu. Dari Nahdlatul Ulama sendiri kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Diketahui saat ini Bareskrim Polri telah menahan Panji Gumilang setelah sebelumnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal berlapis. Terkait penahanan Panji, kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan dan mengaku akan kooperatif. Tim Liputan iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pro kontra mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gerindra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka meminta batas usia Capres-Cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf Q, yang menyatakan batas usia minimal 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun. Namun tak sedikit politisi yang menolak hal tersebut. Menurut mereka, usulan uji materi itu hanya akal-akalan semata untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat Capres di Pemilu 2024. Selasa malam lalu DPR RI sudah menyerahkan soal batas calon presiden dan wakil presiden untuk dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mewakili DPR menjelaskan
ada 45 negara yang mensyaratkan usia 35 tahun untuk jadi pemimpin negara, sementara ada 38 negara yang memiliki batas usia pemimpin 40 tahun. Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal Akwo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan demikian, keterangan DPR RI sebagaimana disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR dan meminta DPR mengubah undang-undang. Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Mengetahui namanya dikaitkan menjadi alasan uji materi Undang-Undang Pemilu, Gibran menanggapi santai. Wali Kota Solo itu meminta dirinya tidak dikaitkan terkait kasus uji materi tersebut. Kemarin kan ini PSI dan Mbak Prabowo kan bertemu Mas, terus ya udah, mau hubungan negara ya nggak tahu, jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan saya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kehadiran event-event kreatif terus diadakan di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo takjub dengan keindahan pesona alam Kecamatan Selo yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia. Menurut Ganjar, kekayaan budaya yang kerap ditampilkan masyarakat Selo menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Salah satunya kirap budaya tahunan petani tembakau yang merupakan upacara pembuka masa panen raya tembakau. Ganjar pun mendorong banyaknya pesona pariwisata di Selo bisa menjadi satu kesatuan yang bagus dalam sebuah event dengan kemasan kreatif dan meriah. Ganjar menambahkan kontur alam di kecamatan ini cocok dijadikan salah satu wisata berkonsep olahraga atau sport tourism. Salah satunya adalah olahraga para layang. Nah, maka ini bisa kombinasi, satu, wisata agronya ada, dua, wisata alamnya bagus, tiga, sport ya, sport tourismnya jalan, yang kedua budaya, budayanya ini yang kemudian jadi satu. Ini akan menjadi tempat wisata yang bagus banget. Saya yakin orang yang datang ke sini akan senang, karena saya berdiri di sini, kalau saya balik kanan, itu sebelah kanan saya Merapi, ini Merbabu. Jadi kita sekarang agak menceng yang di kakinya Merbabu gitu ya. Event kreatif hasil kolaborasi wisata lintas sektor ini akan menghadirkan manfaat ekonomi luar biasa bagi masyarakat setempat. Pelaku UMKM Kecamatan Selo turut bisa menjajakan produknya dalam event tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Gudang minyak ilegal di Ogan Ilir terbakar. Pipa gas di Ogan Ilir bocor.
menikmati kelezatan model kuah Arab khas Kota Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan ini pemirsa, sebuah gudang minyak ilegal di Jalan Singsang Maharaja, Pekayut, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir terbakar. 3 unit kendaraan roda 4 hangus terbakar di dalam kobaran api. Kebakaran dahsyat membakar sebuah lokasi yang diduga tempat penampungan minyak di Jalan Sisi Mangaraja, Pekayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Selasa pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Api yang membakar minyak di tempat penampungan minyak tersebut menimbulkan kepulan asap hitam pekat. Sempat terjadi beberapa kali ledakan dari dalam kobaran api. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang berupaya memadamkan api. 5 unit armada pun diturunkan untuk membantu memadamkan api. Namun lantaran minyak yang terbakar cukup banyak, petugas kesulitan untuk memadamkan api. 3 unit kendaraan roda 4 yang ada di lokasi ikut hangus dilahap si jago merah. Proses pemadaman masih kita laksanakan sampai saat ini. Kita turunkan berapa armada ya Pak? Ini armada kita untuk saat ini 5 unit. 5 unit dari pos pemadam kebakaran Suprangulu 1 dan Suprangulu 2. Kalau dari OI belum ada? Kalau untuk saat ini belum ada, padahal ini wilayah OI. Peristiwa kebakaran ini dalam penanganan Polres Ogan Ilir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPK, Tol Trans Sumatera. Akibatnya 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di Tol TERPK, Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, Sumatera Selatan, tepatnya di kilometer 324 plus 200 jalur A. 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat dan 1 orang luka ringan. Laka maut itu terjadi antara truk Fuso Box bernomor polisi B9260 SXR dengan kendaraan City Car Grand Livina plat B1040 ZFJ. Bermula mobil Grand Livina melaju kencang dari arah Lampung menuju Palembang. Tiba di TKP kemudian menabrak truk Fuso Box yang ada di depannya di jalur 1 atau jalur lambat. Sopir Grand Livina diduga mengantuk dan kurang antisipasi sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. 2 diantaranya meninggal dunia, 1 mengalami luka berat dan 1 luka ringan. Grand Livina tadi menabrak bagian belakang mobil truk Fuso Box Hino tadi, yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia dan 1 luka ringan. Pengguna jalan diminta untuk berhati-hati saat berkendara, tertib berlalu lintas, istirahat jika capek ataupun mengantuk demi keselamatan diri masing-masing. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria, iNews melaporkan. Ibu korban pembunuhan atas nama Hafiz Zeno berteriak histeris dan memaki-maki terdakwa serta orang tua terdakwa usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Terdakwa divonis 10 tahun penjara. Ibu korban pembunuhan atas nama Hafiz Zeno berteriak dan memaki terdakwa serta orang tua terdakwa usai pembacaan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim Senin kemarin. Orang tua korban tampak sangat kecewa dengan putusan hakim dan tidak puas dengan proses hukum kasus yang menimpa anaknya. Ibu korban memaki terdakwa dan juga berteriak tidak puas atas proses hukum yang berjalan. Tidak hanya ibu korban, keluarga korban lainnya yakni ayah dan paman korban juga nampak emosi hendak mengejar terdakwa saat akan dibawa keluar ruang sidang. Terdakwa terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.
kemudian pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Terdakwa dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ya, kalau dari putusan tadi kita sama-sama mendengar itu 10 tahun, ini 10 tahun sebenarnya sesuai dengan apa yang kita tuntut dalam amar tuntutan kita pada persidangan sebelumnya. Namun karena ini pihak dari anak berhadapan dengan hukum tadi, ABH tadi menyatakan bahwa mereka pikir-pikir, maka untuk menyikapi itu juga kami pikir-pikir dulu. Peristiwa pembunuhan terhadap korban Hafiz Zeno terjadi di Jalan Pramuka 3, Gang PGRI, Kelurahan Pasar 3, Muara Enim. Siswa SMK Negeri berusia 16 tahun itu ditemukan meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala dan tangan. Awalnya terdakwa satu sekolah dengan korban, yakni David, meminta korban ke rumahnya agar menemani David menagih hutang kepada seseorang. David kemudian mengajak korban ke rumah kosong milik sang nenek di sebelah rumahnya. Ternyata David mengajak korban mengangkat barang. Saat korban lengah, terdakwa menganiaya korban hingga terjadi perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Pipa gas di Kabupaten Ogan Ilir bocor, informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, pipa Pertamina di Kabupaten Ogan Ilir mengalami kebocoran. Akibatnya mengeluarkan semburan gas yang membumbung tinggi. Masyarakat diminta untuk waspada. Semburan gas akibat kebocoran instalasi pipa Pertamina terjadi di wilayah Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.
Semburan gas itu membumbung cukup tinggi hingga diperkirakan mencapai ketinggian 200 meter. Menurut saksi mata, pertama kali semburan gas diketahui oleh masinis kereta yang melaju di dekat pipa gas. Saat dicek, ternyata ada kebocoran pipa yang menyeburkan gas. Pihak Pertamina kemudian mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung yang tidak jauh dari lokasi kebocoran guna mengurangi semburan gas. Aparat TNI pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan penjagaan dan mengantisipasi warga serta kendaraan jangan sampai mendekat. Pak, berapa radius tadi Pak? 200 kalau itu tidak boleh dekat sebenarnya. Kita tidak tahu kan kondisi gas ini kan. Dia ini angin kita ini berubah kan. Nah. Pak, kalau boleh tahu itu aliran pipanya berarti dari Palembang ke Prabu Mulya, Pak? Palembang, ya Prabu Mulya. Ingat, kira-kira jam berapa Pak tadi bocornya? Kalau dengar kabar tuh informasi jam 5-an, setengah 6 jam 5. Beruntung tidak ada dampak terhadap warga karena lokasi pipa jauh dari pemukiman warga dan sarana lainnya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan penyertaan modal. Ketiga tersangka langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan korupsi pada kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari pemerintah Kabupaten Musirawas pada Badan Usaha Milik Daerah PT Murah Sempurna tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar. Ketiga orang tersangka adalah mantan Direktur BUMD PT Murah Sempurna Adrianto, Staf Khusus Bupati Musirawas Bidang Percepatan Pembangunan Ismun Yahya, dan Daryadi, pimpinan PT Tapos Andalan Nusantara yang bekerja sama dengan BUMD PT Murah Sempurna, bergerak bisnis buah sawit atau dikenal tanda buah segar atau TBS. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan kerugian negara 6,2 miliar rupiah. Jaksa penyidik akan melakukan penahanan di rutan selama 20 hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dengan alasan tim penyidik dengan dasar bahwa yang pertama dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, pasal yang bisa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejari Lubuk Linggau, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Lubuk Linggau selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023 hingga 21 Agustus 2023. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang yang tidak masuk dalam 4 list inspeksi persiapan Piala Dunia U17 yang dilakukan FIFA. Meski demikian, Palembang masih berharap ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena GSJ sudah terbukti siap menggelar Piala Dunia. Sekretaris Tim Teknis Asprof PSSI Sumsel Faisal Mursyid menyebutkan, hingga saat ini belum ada informasi pembatalan GSJ sebagai penyelenggaraan Piala Dunia U17 dari FIFA ataupun PSSI. Meski FIFA saat ini hanya mengunjungi 4 stadion yang ada di Pulau Jawa, Mursyid mengklaim persiapan GSJ sudah mencapai 99%. Perbaikan infrastruktur dan lapangan latihan khusus yang diminta FIFA telah dilakukan. Pihaknya mengikuti saja karena kalau bicara GSJ, semua apa yang direkomendasikan FIFA untuk perbaikan sarana dan prasarana sudah terpenuhi sesuai standar. Sebelumnya ada 8 stadion yang direncanakan menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Rinciannya yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Manahan, Surakarta, Stadion SI Jalan Harupat, Bandung, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, kemudian ada Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Jakarta International Stadium, dan Stadion Pakansari Bogor. Kalau bicara
batal atau tidak, kami belum menerima informasi lebih lanjut. Apakah Palembang masuk dalam salah satu kota sebagai penyelenggara. Namun semua hal yang berkaitan dengan persiapan Piala Dunia U20 kemarin itu sudah kita penuhi. Karena ini berkat support dari Pak Gubernur, Jakabaring Sport City, Dispora, PUPR, kerja keras selama hampir 3 tahun ini. Namun dari potensi yang ada, sepertinya Piala Dunia U17 akan dipusatkan di Pulau Jawa. Hal ini mengingat hanya 4 stadion yang diinspeksi FIFA, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Surakarta, Stadion S1 Jalak Harupat Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menikmati kelezatan model kuah Arab khas Palembang. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, warga desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim memiliki tradisi merayakan 10 Muharram. Ribuan warga berkumpul dan memasak lemang bersama. Sebagai upaya melestarikan budaya dan adat yang telah berlangsung selama puluhan tahun, warga desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim berkumpul dan memasak lemang secara bersama-sama, baik itu dengan keluarga maupun dengan para tetangga. Tradisi ini berlangsung sejak lama dan dipertahankan hingga saat ini. Bertujuan menjalin silaturahmi, kegiatan ini dimulai ba'da sholat Isya. Biasanya dimulai dengan persiapan menanak dan memanggang lemang yang terbuat dari ketan dan dimasukkan ke dalam sebilah bambu. Selain menikmati lemang bersama, para warga baik anak-anak maupun orang dewasa bercengkerama di sekitar kampung. Kegiatan ini tidak hanya diikuti atau diminati oleh warga desa Karangraja saja. Warga dari luar desa bahkan dari kabupaten tetangga juga banyak yang datang. Mereka yang mengetahui agenda melemang di desa Karangraja sengaja datang untuk bersilaturahmi dengan warga lainnya. Pada kesempatan itu, tidak hanya lemang yang menjadi menu utama, ada beberapa makanan lain yang ikut disajikan. Setiap tahun, ini tepatnya pada malam 10 Muharram, di Desa Karangraja ini selalu melaksanakan pembakaran lemang
yang dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya ya memperingati 10 Muharram, tentunya berkaitan dengan perayaan Islam dan kegiatan-kegiatan lainnya. Biasanya kalau proses pemasakan lemang ini banyak saudara yang datang, ada tolan yang datang, sehingga kita bisa kumpul dan silaturahmi. Keramaian memicu kemacetan di jalan lintas Muara Enim diantisipasi pihak kepolisian yang sigap mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah. Untuk tetap tertib dan kemacetan yang ada sekarang memang ada karena tidak adanya parkir ya, tidak adanya parkir sehingga kendaraan itu menggunakan bahu-bahu jalan bahkan ke badan jalan, sehingga itu yang menyebabkan kemacetan. Tapi ini sudah mulai terurai, nanti kita udah melakukan rekayasa supaya arus lalu lintas ini. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Model gandum kuah Arab menjadi salah satu kreasi model yang merupakan makanan khas Palembang. Menggunakan aneka rempah, model gandum kuah Arab menawarkan sensasi hangat dan tentu saja menyehatkan tubuh. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu kreasi model makanan khas Palembang disebut model gandum kuah Arab. Yang membedakannya adalah bumbu kuahnya. Bumbu kuah model gandum ini yang berwarna kehitaman dari rebusan daging dan campuran aneka rempah. Disebut kuah Arab karena pembuatannya mirip makanan Arab yang kaya rempah seperti pala, cengkeh, masoyi, dan kayu manis. Membuat model gandum kuah Arab ini hanya 2 langkah. Pertama, membuat model gandum dengan mencampur tepung terigu, air, dan ragi instan. Setelah adonan mengembang, bentuk bulat dan goreng dengan api kecil sampai berwarna kecoklatan sekitar 1 jam. Untuk kuah Arabnya, campur aneka rempah yang sudah dihaluskan dan ditumis ke dalam rebusan kaldu daging. Nur Anitasari, pembuat model gandum kuah Arab, menyebutkan ide ini muncul karena kuah model dan tekwan selalu disamakan selain dirinya suka rempah. Pembeli model ini mengaku rasa rempah menjadi daya tarik tersendiri model tersebut. Keistimewaannya pertama ya pastinya kaldu dagingnya nendang. Terus rempah-rempahnya benar-benar terasa. Pertama tadi dari kayu manis, dari masoyi, dari cengkeh, dari palanya. Jadi emang benar-benar kaya akan rempah. Ini dijual Bu? Iya dijual. Kalau harganya per porsi 15.000. Sehari laku berapa sih? Sehari laku 50 sampai 70 porsi. Ciri khasnya itu rempah-rempahnya itu dapet dari cengkeh, ada mawar, lada, dapet memang cita rasa agak ke Arab-Araban. Ini sedep, dagingnya juga enak, kuahnya ngaldu, pokoknya rekomend. Model gandum kuah Arab tersebut dijual 1 porsinya Rp15.000 dan terjual hampir di atas 50 porsi setiap harinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.